Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda Bakar Channel. Dan kali ini kita eh, akan membacakan uraian dari masih dalam kitab yang tadi, kitab yang sama, yaitu kitab ilmu para wali Allah, yaitu ilmu aulia yang ditulis oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Saudara sekalian, tadi kita sudah di video yang awal kita sudah sampaikan tentang siapa Al-Hakim At-Tirmidzi ini, tentang riwayat kelahiran dan meninggalnya. Karena itu kita tidak lagi, walaupun singkat, kita tidak lagi memperkenalkan beliau ini. Saudara sekalian, yang pasti bahwa Al-Hakim Imam At-Tirmidzi ini adalah seorang ulama besar, seorang perawi hadis. Maka kita juga kenal ada Sahih At-Tirmidzi, kitab At-Tirmidzi, Sahih At-Tirmidzi, tentang hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi ini. Rupanya beliau juga menulis banyak kitab, di antaranya kitab itu yang kita ada di salah satu di tangan kita ini, yaitu tentang ilmu aulia atau ilmu para wali ini. Salah satu bagian kali ini kita akan membukakan uraian beliau tentang salat adalah zikir dan latihan jiwa. Saudara, kita langsung saja membacakan uraian beliau ini, mudah-mudahan amat bermanfaat bagi kita. Sesungguhnya ketika Allah mengaruniakan Islam kepada kaum muslimin, Dia memerintahkan mereka untuk bersimpuh di hadapannya mengerjakan salat. Tidak seorang pun dari mereka yang bebas dari dosa dan kesalahan. Namun, ketika mereka berdiri di hadapannya mendirikan salat dan menghadapkan diri kepadanya, seraya memohon ampunannya, Dia tidak rela mereka melakukan itu dalam keadaan berlumuran debu dan noda kotoran, baik itu tubuh maupun hati mereka. Jika tubuh mereka bersih dari kotoran dan najis, Dia memerintahkan mereka untuk mencuci wajah, kaki dan tangan mereka dengan berwudu. Ia mengajarkan kepada mereka bahwa dengan berwudu badan mereka menjadi bersih dan hati mereka suci dari debu yang ditebarkan oleh musuh atau setan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian supaya kalian bersyukur. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya dikemukakan bahwa Dia membersihkan mereka dengan air sehingga najis dan debu yang menempel pada tubuh mereka hilang. Jika najis dan debu yang menempel pada tubuh mereka hilang, hati mereka pun hidup kembali. Hidup dalam keadaan bersih lahir dan suci batin merupakan kenikmatan sempurna. Itulah keadaan yang diinginkan Allah ketika mereka melaksanakan salat, menghadap diri kepadanya. Melaksanakan salat dengan tubuh yang bersih dan hati yang suci membuat mereka khusyuk dan sadar bahwa mereka sedang berada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat seperti itu merupakan salah satu bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahab bin Munabbih, seorang ulama pada zaman itu, berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi malaikat akal tanpa syahwat, memberi binatang syahwat tanpa akal, dan memberi anak Adam akal dan syahwat. Siapa yang akalnya mengalahkan syahwatnya, maka ia lebih baik daripada malaikat. Dan siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka ia lebih buruk daripada binatang. Dunia laksana lautan tempat orang yang memasukinya, dan tidak tahu sampai kapan harus berujung melawan arus, sampai akhirnya ia tak sadarkan diri lalu binasa. Mungkin ada orang yang berdiri di tepian laut. Tiba-tiba angin kencang menerjangnya, lalu terseret ombak dan tenggelam di laut. Orang yang cerdas ialah yang tetap tinggal di daratan dan menjauhi lautan.
ia akan selamat dan aman. Sungguh bodoh orang yang memasuki lautan tanpa peralatan dan kemampuan berenang. Begitu memasukinya, ia langsung tenggelam dan binasa di dalamnya. Orang cerdas yang memasuki lautan tidak dengan tangan hampa. Ia tetap mempersiapkan perahu lengkap dengan peralatan dan segala yang diperlukan dalam mengarungi lautan, serta bertemankan orang-orang yang ahli di dalam melaut. Ia berjalan di atas lautan dalam bahtera yang aman, tak ubahnya ketika ia berjalan di daratan. Sebab perahu yang ditumpangnya telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat mengantisipasi lautan dengan segala gejolaknya. Apabila angin berhenti bertiup, perahu yang ditumpanginya berhenti berlayar, dan apabila angin berhenti, perahunya melaju. Demikian juga dengan manusia, ia terdorong oleh nafsu yang ada di dalam dirinya. Tidak ada ujung bagi keinginan nafsunya, seperti lautan yang tidak tampak ujungnya. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya anak Adam mempunyai 2 lembah harta, maka pasti dia akan mencari lagi lembah harta yang ketiga. Tidak ada yang memenuhi perut Adam kecuali tanah. Allah akan menerima tobat orang yang bertobat kepadanya. Di sini Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika seorang mendapatkan harta dunia, maka ia tidak akan puas dengan apa yang ia dapatkan. Ia akan terus mencari tambahan. Itulah kerakusan nafsu yang menenggelamkan hati dan membinasakan dirinya. Kemudian beliau mengatakan bahwa Allah akan menerima tobat orang yang bertaubat. Tobat seorang hamba adalah ia menghadap kepada Allah dengan hatinya. Sedang penerimaan taubat oleh Allah adalah ia menghadap kepada si hamba dengan zatnya yang maha mulia. Itulah perahu hamba yang beriman. Tetapi perlengkapan, perbekalan dan sang pelaut, perahu tidak ada gunanya. Saya ulangi. Tanpa perlengkapan, perbekalan dan dari sang pelaut, perahu tidak ada gunanya. Demikian juga tobat. Ia mempunyai beberapa tuntutan yang harus dipenuhi supaya menjadi tobat yang sempurna. Di antaranya berpaling hati dari hawa nafsu dan syahwat beserta segala keinginannya, kemudian menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Barang siapa melakukan itu, maka ia akan aman dari tenggelam dalam lautan dosa. Sebab ia telah melarutkan hatinya ke dalam lautan keagungannya, sehingga hatinya dipenuhi cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, tuntutan taubat lainnya adalah menghilangkan sifat rakus dari hati dan mengenyahkan nafsu dunia dari jiwa. Taubat yang demikian ibarat perahu yang dilengkapi semua perlengkapan dan perbekalan yang diperlukan serta dikemudikan oleh seorang pelaut handal. Perahu taubat itu berlayar mengarungi lautan keagungan Allah. Layarnya adalah rasa cinta yang dalam kepadanya. Terbentang ditiup angin nan lembut, angin kerinduan hamba kepadanya. Bila sang pelaut membawa banyak bekal harta di atas perahunya, harta itu tidak membahayakan atau mengganggu kerjanya, sebab ia tak lagi punya sifat rakus dan harta. Tak punya sifat rakus akan harta. Ia mendapatkan harta itu dari Allah, mengambilnya karena Allah, menahannya karena Allah, lalu mengembalikannya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seperti seorang bendaharawan, mengambil harta dengan kebenaran, menahannya dengan kebenaran, dan mendistribusikannya dalam kebenaran, sementara ia tidak punya keinginan atau kecenderungan pada harta itu.
Sesungguhnya hati yang tertutup oleh dosa-dosa seperti cermin yang tertutup oleh karat dan bintik-bintik hitam. Apabila kamu memikirkan sesuatu dari urusan akhirat, kamu tidak akan melihat apa yang sedang kamu pikirkan itu pada hati yang kotor. Jika kamu membersihkan hatimu dengan meninggalkan dosa-dosa, hatimu menjadi seperti cermin yang bening. Apabila kamu memikirkan dosa-dosa yang telah kamu lakukan, maka dosa-dosa itu tergambar jelas dalam hati yang bersih. Sehingga kamu merasa sangat sedih, menyesal, dan merasa menanggung beban yang sangat berat. Apabila kamu memikirkan apa yang dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kamu bergetar dan sangat ketakutan sebab tergambar dengan jelas dalam hatimu besar siksaan Allah bagi mereka. Apabila kamu memikirkan tempat yang bakal diami oleh orang-orang yang taat, semangatmu bangkit dan hatimu melambungkan kerinduan pada apa yang kamu bayangkan tentang nikmat dan pahala Allah bagi para kekasihnya. Apabila kamu memikirkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat, kamu merasa takut dan gelisah serta diliputi rasa malu kepada Tuhanmu. Apabila kamu memikirkan keluasan kerajaan semesta, kamu merasakan betapa agungnya sikap menghamba dan tunduk kepadanya. Apabila kamu memperhatikan keagungan dan kemuliaannya, hatimu akan dipenuhi cahaya keagungan dan kemuliaannya. Cahaya itu mengalahkan ingatanmu tentang surga, neraka, hari kiamat, dan apapun selain keagungan dan kemuliaannya. Hatimu lupa akan semua itu sebab ia tenggelam dalam lautan keagungannya. Sehingga hatimu hanya menginginkan, mencintai, dan merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, inilah uraian yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi di dalam kitabnya Ilmu Para Waliullah yang judul babnya adalah salat adalah zikir dan latihan jiwa. Saudara sekalian, demikianlah uraian beliau dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.